ngopi, senangnya ngobrolin Firman. Ngopi. Kita Ngopi ngopi. terus. Kita ngopi sembari ngopi. Kak, ngopi sembari ngobrolin Firman. Firman. Mana bro? Sehat. Sehat dong. Ini sehat nih bikin. Ini yang bikin sehat nih. Waktu-waktu begini nih di sini sekarang jam 4:30 nih ya. Ya. Wah, waktunya ngopi biasanya. Cemilan boleh lah, cemilan lah. Cemilan boleh nih, ini mau dibuka nih. Ini cemilan ini 10. Tuh. Keripik. Nah, Sore-sore gini kita mau ngobrolin apa nih? nah, Eh, apa bro? Enaknya? kita ngobrol-ngobrol kan ya. Ya. Ngomong nih. Ngomong apa? Ya kita ngomong tentang enaknya. Kita sudah memberkati belum sih dengan perkataan kita? Maksudnya memberkati? Ya bisa membangun, bisa menegur, bisa dengan perkataan-perkataan kita gitu. Selama ini perkataan gimana? Gitu. Maksudnya kita ngomong-ngomong sama orang-orang itu omongan kita udah jadi berkat. Udah jadi berkat itu tuh. maksudnya. Apa yang kita keluarkan jadi berkat, apa di kebalikannya gitu. Ya, Nggak jadi gitu. berkat, malah jadi sakit hati gitu Nah, kan ya. Susah banget dong. Kalau mau ngomong mesti mikir dulu. Repot dong. Nggak harus sih gitu ya. Cuma memang kadang-kadang omongan kita juga karena mungkin kurang kontrol gitu ya. Bisa juga sih nyakitin orang, bisa juga kan. Nggak sadar kan. Kita juga nggak tahu siapa yang kita ajak ngobrol kondisinya seperti apa gitu. Kenapa? Tapi kan tadi dia ngomong, apakah omongan kita sudah memberkati orang? Berarti kan setiap omongan harus ada tujuan. Ya. Berarti lo harus mikir bener. Kan lambatlah kamu dalam berbicara. Karena seringkali banyak kan ketika orang suka marah main langsung meluapkan amarahnya. Masalahnya tunggu. Ya. Saya ini sanguin nih. Itu Sanguin tuh gini. Banyak Kadang-kadang ngomong tuh dulu daripada mikir. Gimana dong? Berarti gue mesti diem gitu ya. Aduh, gatel deh. mesti tahan. Nggak juga sih, tapi gimana ya? Yang penting pengendalian diri sih. Nggak harus ngendalin diri itu terus diem aja tuh enggak sih. Gitu. Yang penting kita tahu apa yang kita obrolin. Kita tahu siapa yang kita ajak ngobrol sebenarnya. Iya, tapi mesti waktunya tepat sih. Kalau waktunya nggak tepat, walaupun kita ngobrol misalkan deket ya kakak. Ini buat menegur orang umpamanya. Iya, waktunya mesti tepat sih. Jadi, ya menurut saya sih lebih arah sana sih. Yes. Bukan cuma menegur orang sih, kadang-kadang kita juga mengajak bercanda orang juga harus Lihat tepat kondisi. juga ya. Iya, Kondisi semuanya. itu orang itu bisa terbangun. Ini ada ayat di Kolose 4 ya. Di ayat Kolose 4 tuh malah nutup nih. Kolose 4 ayat yang kelima dan keenam begini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar kayak garam. Ya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu itu penuh kasih. Nah, berarti kita ngobrol pun kita harus juga penuh dengan kasih. Ngobrol ya. Yang membangun pastinya. Sebetulnya gini ya. Kita kan apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Berarti sebetulnya hatinya dulu itu mesti diisi dengan sesuatu yang benar-benar baik, benar-benar supaya benar gitu loh. Iya. Jadi hatinya harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita ngomong, ya keluar adalah firman Tuhan. Nah, seringkali kalau di jalanan kan lupa. Gimana caranya kita mengendalikan yang tadi yang Brotom bilang, mengendalikan. Itu Jadi, yang istilah banyak itu- terucap sebelum ngomong, mikir dulu. Jadi walaupun firman Tuhan di dalam hati, tapi kalau nggak bisa mengendalikan, nggak keluar gitu. nggak keluar. Gimana cara ngeluarinnya? Nah, itu lu mau ngeluarin seperti apa? Coba ada nggak pengalaman kira-kira? Ini kan sering baca firman Tuhan kan, setiap hari baca firman Tuhan pasti dong. Ya. Nah sekarang ketika terjadi sesuatu di jalan, gimana kira-kira? Itu kenapa jadi nyangkut ke kesabaran ya jadinya ya? Enggak dong, menguasai tetap diri, omongan Menguasai kita. diri, kan menguasai diri. Menguasai diri kan Ya. sama dengan yang sabar atau enggak ya? Eh, Ya kan? Coba. Tapi kan ya juga sih, semuanya masuk ke situ, kesabaran. Nah, lu bingung kan? Jadi Arahnya sih. kok Jadi mau kemana-mana. kemana? Tapi Kita jadi gini, bingung semua ya. tapi perkataan kita memang kalau pokoknya di jalan gitu ya. Kalau kita nggak sabar, pokoknya ya kita mengendarai motor, mengendarai mobil segala macam. Kalau kita
dalam kondisi macet segala Ya, macam ya. gitu kan, kadang-kadang kan memang perkataan kita nggak terkontrol. Kalau umpamanya kita disenggol atau mungkin diserobot atau mungkin dipotong jalan kita kan kita nggak terkontrol perkataan kita. Berarti Kita maki-maki Nah. atau kita udahlah sabarlah. Iya, iya. Berarti- nggak bisa. Obrolan kita kan lebih ke perkataan kan. Berarti Iya, nggak. perkataan itu membangun apa enggak? Kalau itu lebih kesabaran. nggak, berarti apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan itu harus ada di bawah kontrol. Ya, Nah, berarti fokusnya dikontrol dong. Nah, ini kalau seperti itu kata-kata kita masih bisa penuh kasih apa enggak? nah, Kalau kita dalam pengontrolan, istilahnya nih, kita lagi bawa mobil nih, ngontrol nih. Di jalan raya kan seringkali ada tulisan maksimal 80 km per jam. Nah. Sementara di tol kan beng, terus sampai 180. Ketika ada tulisan itu kan kita langsung berhenti perlambat gitu kan. Artinya bahwa kita mengontrol. Rambu-rambu. Ketika ada rambu-rambu kita langsung kontrol gitu. ya. Nah, berarti kan ini lampu merah berhenti gitu kan ya. iya, berarti kayaknya perkataan juga gitu. Ketika kita dalam speed yang tinggi, ketika ada rambu-rambu kita langsung kontrol diri, kita langsung slow down. Tapi menurutku yang tadi yang di awal tadi bener tuh gitu ya. Seperti yang tadi Kang Boim atau ini ya Koim terserah lah gitu ya, terserah yang manggil siapa gitu. Apa yang di dalam sih sebenarnya. Iya. Yang kita isi dulu tuh yang di dalam tuh apa? Gitu. Kalau kita isi perkataan firman, Ya. kalau kita isi firman Tuhan, otomatis gitu ya. Bukan otomatis sih, tapi kita bisa lebih mengontrol diri gitu. Lebih bisa mengontrol diri karena yang kita masukkan juga kontrol sebenarnya, peringatan buat kita gitu kan. Yang firman Tuhan Ya gitu. balik lagi kan semuanya kan ke Iya, firman. iya. Ketika kita baca, ketika kita masuk ke dalam firman Tuhan dan masuk ke dalam dirinya kita, jadi kita tahu apa yang harus kita ucapkan. Walaupun orang itu menyakiti hati kita, tapi gimana caranya kita menjaga itu sebenarnya sih. Penuh hikmat. Yang tadi kan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Sebenarnya penuh hikmat ini kira tentang kita tahu kondisi ya, kita tahu keadaan, kita tahu siapa yang kita ajak ngobrol, kita tahu siapa yang lawan bicara kita tahu kondisi kita. Hikmat itu yang perlu kita miliki. Ya, sehingga apa yang kita ucapkan itu membangun. Ya, membangun. Jadi kalau saya ngobrol ke Om Erik atau ke Kang Bon begini kan kita udah sama-sama tahu nih. Ya kan? Kita Ya. udah sama-sama tahu ini Ya. gitu ya. Ya. Jadi kalaupun kita ngobrolnya agak strength gitu, Ya. kita saling negur ya, kita oke lah gitu Kita ya. suka berbeda pendapat, tapi kan caranya berbeda. Nah, caranya Tapi tunggu berbeda. dulu. Gitu. Walaupun misal kita deket, tapi ketika suasana hati kita yang lagi nggak enak, tetap aja jadi bikin kecewa loh. Suka mikir, kenapa sih Tommy ini kayak gitu, ngomong gitu ya. Padahal kan tujuannya baik, biasa juga hari-hari biasa kan kalau ngomong kayak gitu nggak masalah gitu kan. Iya. Tapi ketika dalam situasi kondisi yang nggak tertentu, ketika kalian ngomong sesuatu, ini lagi nggak enak nih, ngomong sesuatu, jadi kok si Tommy ngomong gitu ya, kenapa Erik ngomong begitu ya, begitu loh. Jadi emang benar ya kata firman Tuhan ya, ada satu di Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi kita mesti nggak lihat sih, walaupun kita Iya, tepat pada waktu ya. Waktu ya. Betul, jadi sebenarnya perkara itu perlu kita kontrol dan kita juga mengucapkannya perlu waktu yang tepat. Jadi semuanya berhubungan satu dengan yang lain. Iya. Gak bisa main sembarang aja. Sekarang main, weh, lu apa kabar? Gitu kan. Udah main, oh iya, lu kok nggak kelihatan ke gereja? Padahal kondisi lagi kayak kemarin kan episode sebelumnya kan poin lagi, aduh gue lagi kesel sama gereja gitu. Ditanya kok nggak ke gereja? Itu kan jadi nggak enak kan di hatinya kan. Gitu. Jadi lebih mengarahkan, lebih tahu timingnya. Karena orang nggak perlu tanya sebenarnya, kok udah lama nggak ke gereja? Itu kadang-kadang ada orang yang merasa, gue jadi nggak enak nih karena lama nggak ke gereja. Padahal yang maksud orang bertanya, ya kan kangen lah, khawatir lah, apa-apa. Tapi orang yang terima, kok gue nggak ke gereja terus sih nggak enak nih, degor gitu atau apa. Lebih arahnya sih situ sih. Karena ya balik lagi, semua perkataan yang kita ucapkan belum tentu diterima baik sama orang itu. Walaupun kita maksudnya baik. Tergantung suasana hati ya. Ya, Tergantung suasana hatinya gimana. Tergantung suasana hati yang kita ajak ngobrol. Ya. Tapi kalau koneksi perlu nggak? Perlu. Koneksi perlu sih. Perlu ya? Perlu. Semua koneksi perlu. Kalau kita nggak kenal, gimana kita bisa ngobrol? Nah, itu pastinya. dia. Ya misalkan kayak suami dan istri, gimana kalau nggak kenal? Nah, itu pasti ada koneksi lah itu. Pasti ada koneksi. Iya. Sama juga dengan teman. Kecuali Ya. emang Tuhan yang nyuruh. Nah, Oh, Tuhan ya, yang ya, beda. itu ada kasusnya kalau itu yang si Yunus. Nah, Yunus. Gak kenal kan sama orang ini, Nah, lagi iya. disuruh negor misalnya gitu makanya kan. kita disuruh negor mau di
Aduh. Tapi kan ada kehendak Tuhan di situ kan. Tapi kan Yunus nggak terima awalnya. Iya, memang Dia nggak nggak terima. terima. Aduh Tuhan. Kenapa takut. Yunus gak terima? Takut. Karena kenapa gak ada koneksi ini ngapain? Ataupun dia, aduh ini kan gak layak gitu. Iya, mungkin. Ya dia juga tuh Yunus juga tahu Tuhan, ntar saya udah ngomongin begitu, ntar nggak Ntar jadi. gimana Iya, lo? Kan Tuhan baik. Iya, ya gitu ya. Iya. Jadi ada koneksi juga ya berarti. Ya, tetap. Jadi Perlu. tetap mesti ada koneksi. Kita perlu dalam menyampaikan pendapat atau ngomong-ngomong dengan teman-teman kita semua. Kita perlu koneksi. Terus kita juga perlu timing yang tepat. Dan omongan kita harusnya membangun, bukan menyakiti. Iya. Dan yang membangun itu kita harus penuhi dengan firman Tuhan. Ya. Ya. Semuanya balik lagi dari firman Tuhan. Betul. Terus ini juga harus ada penguasaan diri. Banyak loh sebetulnya. Iya sebenarnya. Dan di atas semuanya itu harus ada hikmat Tuhan. Pasti. Kan? Pasti. Koneksinya kemana-mana ya? Ya. Jadi lebih Berkata yang memberkati nih ya. Ya, jadi ya itu. Kita belajar di sini gimana cara kita ngobrol. Karena ngobrol seperti ini, ngobrol untuk membangun. Bukan ngobrol untuk yang ya angin lalu lah, yang nggak ada gunanya gitu. Saya ngobrol. kira kalau ngobrol untuk menjatuhkan orang gampang. Ya. Kursi gampang. Perkataan untuk menjatuhkan orang Ya. gampang. Ya. Netizen yang katanya sekarang ini ya netizen di atas segalanya lah katanya begitu kan, karena katanya kadang-kadang nggak melihat latar belakang cerita Ya. ya. komen begitu Judge. kan. Ya ngejudge Ngejudge. gitu kan. Ya. Ini sih seru sih. Kita perlu bahas perihal netizen sih. Karena netizen itu agak lumayan ya. Netizen gak pernah ngomong, jempolnya ini loh. Iya. Itu jahat banget. Jempol sama pikiran yang jalan, mulut mangga ya. Ya. Berarti sebetulnya orang-orang kayak kita bisa ya mainnya main jempol. Soalnya kalau ngomong kan lebih ini ya, duluan ngomong daripada mikir. Ya. Itu lebih. Kalau ketika Ya kita berdoa aja bahwa obrolan kita, perkataan kita memberkati buat teman-teman Ya. ngopi Ya. di rumah Ngopi lapar gitu ya. ya. Jadi Jadi yang pertama tadi gimana? Hati kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. ya Ya. betul. Penguasaan diri. Jadi ketika terjadi sesuatu gimana? Kita tetap menguasai diri, jadi menahan setiap omongan kita. Ya, Tadi yang di betul. ayatnya gimana? Apa? Lebih banyak apa? Terlebih dahulu harus Lebih dahulu apa nih? kok jadi lupa? Lambat berkata-kata. Berkata-kata. Nah, itu Amsal kan. ya, Amsal ya. Jadi kita mesti seperti itu ya. 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 Terus udah gitu juga kita jangan sembarangan ya. Kita mesti lihat waktunya yang tepat. Koneksi. Oh iya, koneksi. Dan yang pas Untuk yang tadi tentang hikmat Tuhan, ya juga dapat sesuatu bahwa koneksi itu bukan cuma hanya koneksi ke orang-orang di sekitar kita yang Ya. kita ajak lawan bicara gitu. Tapi yang terpenting bahwa koneksi kita dengan Tuhan. Ya. Itu yang akan membuat kita berhikmat. ya. Iya. Gitu ya. Ya. Gimana kita membangun koneksi kita dengan Tuhan. Itu yang akan membuat perkataanmu memberkati. Dan menguatkan. Yes. Kita harus Ya. kuat. Oke, thank you. Terima Buat kasih. saat ini Mari kita kita ngopi ngobrol. nih, enak nih kalau gini ya. Ngobrol dong ya. Enggak, gua makan dulu lah. Oke. Luar biasa. Kita dapat berkat saat ini tentang perkataan yang memberkati. Ya. Kita berdoa bahwa perkataan kita mulai sekarang memberkati setiap orang yang ketemu, yang kita ajak ngobrol. Ya. Gitu ya. Di komen-komen kita di sosmed, komen-komen kita di YouTube segala macam, hendaklah itu memberkati Dan Bukan- membangun ya. Nah, bukan menghakimi. Betul. Jadi sebelum klik send, Ya. kita harus baca ulang apakah ini bisa memberkati atau tidak. Betul. Nah, gitu ya. Oke, sip. Sip. Thank you buat Tapi kita dapat ini dong, dapat sesuatu dong pastinya dong. Oh iya dong, Obrolan kita setiap dong. obrolan kita harus menemukan Kristus. ya gitu. Yang Ya. jelas obrolan itu yang paling memberkati ini di setiap obrolan menemukan Yesus di setiap Obrolan. Gitu. Itu yang penting. Bridging-nya ini nih belibet saya ini. Pokoknya tersampaikan lah ya gitu. Oke, thank you. Ketemu kembali di episode selanjutnya di Senengnya Ngopi, Senengnya Ngobrolin Firman.